Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون حضرين المسلم جماعة ينزل من يد الله telah diriwayatkan dari Imam Ahmad
musnadnya dalam sanadnya yang sahih datang dari salah seorang sahabat yang mulia, Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tara syai'an ibtigha'a Allah illa ataka Allahu khairan minhu." Sesungguhnya kata Nabi, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu semata-mata karena mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan keridhaannya, kecuali Allah pasti akan menggantikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang engkau tinggalkan dari ini. Di riwayat yang lain datang dengan lafaz, "Innaka lan tara syai'an ibtigha'a Allah illa ataka Allahu khairan minhu." Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu semata-mata karena takut kepada Allah, kecuali Allah pasti akan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang engkau tinggalkan itu. Hadirin sekalian jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang tidak dapat kita pungkiri adalah bahwa di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, di dalam menjalankan syariat dari syariat Allah Rabbul Alamin, di sana kita akan mendapatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang begitu berat untuk kita meninggalkannya dengan berbagai alasan. Mungkin saja berat untuk kita meninggalkannya disebabkan karena itu sumber penghasilan kita. Terkadang juga seseorang begitu berat untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah disebabkan karena kebiasaan dan hawa nafsunya telah condong kepadanya. Terkadang juga seseorang begitu berat untuk meninggalkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena kedudukannya dan jabatannya di dunia ini. Maka kabar gembira terhadap wahai hamba Allah yang rela berkorban meninggalkan hawa nafsu, melawan hawa nafsu, yang rela berkorban meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ittiqa' Allah, semata-mata karena takut kepada Allah, semata-mata karena mengharapkan kasih sayang dan keridhaannya, bukan karena ia tidak mampu melakukan kemaksiatan itu, bukan pula karena ia sudah bosan melakukan kemaksiatan tersebut, dan bukan pula karena suatu penyakit sehingga dia tidak melakukan kemaksiatan itu. Akan tetapi jemaah sekalian, semata-mata karena mengharapkan wajah Allah dan takut akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Berita gembira terhadapmu
engkau yang meninggalkan riba semata-mata karena takut kepada Allah, semata-mata karena mengharapkan wajah Allah, kasih sayang Allah dan keridhaannya, yakin Allah pasti akan menggantikan untukmu sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang engkau tinggalkan itu. Engkau yang meninggalkan perjudian, engkau yang meninggalkan perzinahan, engkau yang meninggalkan meminum minuman khamar, engkau yang meninggalkan kesyirikan dan kekufuran terhadap Allah, engkau yang meninggalkan berbagai macam maksiat dan pelanggaran atas agama Allah, yakin Allah akan menggantikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang engkau tinggalkan itu. Cuma sekalian yang sama-sama meninggalkan Allah. Tidak mesti dengan harta dan materi. Mungkin saja Allah akan menggantikan dengan keimanan yang jauh lebih bahagia. Mungkin saja Allah akan gantikan dengan keluarga yang lebih sakinah. Mungkin saja Allah akan gantikan dengan kebahagiaan yang jauh lebih bahagia. Mungkin saja Allah akan gantikan dengan kebaikan demi kebaikan yang begitu banyak. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas jemaah sekalian, apa yang kita tinggalkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan setiap hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai pengorbanan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menggantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dalam kehidupan dunia ini, dan yang pasti jauh lebih baik dalam kehidupan di akhirat kelak, dengan penuh kenikmatan surga dan surga-surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tempat yang indah dan damai, yang menjadi harapan dan cita-cita oleh setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Hadirin sidang jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Perkara tersebut telah dibuktikan oleh para nabi dan rasul. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama salaf telah membuktikan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ketika kita menoleh kepada sejarah, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan, kejayaan, kebahagiaan, kebaikan demi kebaikan kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Disebabkan karena apa jemaah sekalian? Disebabkan karena beliau meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala istri Al-Aziz, penguasa Mesir, mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan jemaah sekalian, dalam keadaan berdua-duaan di dalam rumah, dan Nabi Yusuf pun tertarik pada wanita tersebut. Terlebih lagi wanita tersebut mengajak dan memanggil, "Hai talak, mari kemari kita melakukan kemaksiatan." Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf rela meninggalkan kenikmatan sesaat tersebut dan berlari dari pintu tersebut, dan terjadi
terjadilah apa yang terjadi kepada diri. Bahkan walaupun beliau rela di penjara, justru beliau mengatakan, qala rabbi inni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Apa kata Nabi Yusuf? Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya penjara ini lebih saya senangi, lebih saya sukai, lebih saya cintai daripada ajakan maksiat mereka yang mereka ajak saya kepadanya. Setelah itu, apa yang terjadi kepada sekalian? Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari perbuatan maksiat dan juga dibebaskan dari penjara, Nabi Yusuf mendapatkan kenikmatan yang begitu berlimpah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, kejayaan, kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Yusuf sebagai bendahara Mesir. Jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Janji Allah dan Rasulnya itu pasti dan tidak akan pernah ingkar janji untuk selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullah. فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر